Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang penjadwalan CPU dengan subtopik algoritma penjadwalan SJF primitif. Berikut ini adalah algoritma penjadwalan SJF, di mana SJF itu adalah shortest job first, atau proses yang memiliki CPU burst time paling kecil akan dilayani terlebih dahulu. Di SJF ini terdiri dari dua bagian, di mana bagian yang pertama adalah non-primitif, yaitu bila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda sampai CPU burst itu selesai. Berikutnya, SJF primitif adalah jika proses baru datang dengan panjang CPU burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi, proses ini ditunda dan diganti dengan proses yang baru. Skema ini disebut dengan shortest remaining time first atau SRTF. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang SJF primitif SRTF. Berikut ini adalah algoritma penjadwalan SJF primitif SRTF. Pada tabel berikut ini, di mana proses terdiri dari 4 proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Sementara arrival time atau waktu kedatangannya adalah P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 1, P3 sama dengan 2, P4 sama dengan 3. Sementara untuk burst time-nya dalam satuan milisecond, P1 sama dengan 8 milisecond, P2 sama dengan 4 milisecond, P3 sama dengan 9 milisecond, P4 sama dengan 5 milisecond. Di sini kita akan menggambarkan Gantt chart-nya serta menghitung AWT-nya atau average waiting time-nya atau waktu tunggu rata-ratanya. Berikut ini adalah bagaimana kita menggambarkan Gantt chart serta menghitung AWT-nya. Langkah pertama adalah kita menggambar ulang tabel sebelumnya tadi. Di sini P1 dengan arrival time 0, burst time adalah 8 milisecond. P2 arrival time 1, burst time sama dengan 4 milisecond. P3 arrival time 2 dengan burst time 9 milisecond. P4 arrival time 3 dengan burst time 5 milisecond. Kemudian di sini kita tambahkan kolom berikutnya, yaitu kolom sisa. Nah, di sini P1 karena arrival time-nya adalah 0, maka dikerjakan lebih dahulu atau lebih awal. P1 dikerjakan sampai 1 karena pada saat 1 P2 arrival time-nya adalah 1, maka P2 sudah masuk. Akibatnya P1 di sini belum selesai, sehingga masih ada 7 lagi yang harus diselesaikan. Kita simpan di kolom sisa ini. Nah, berikutnya pada saat P2 dikerjakan, di sini kita perhatikan burst time-nya. Jadi P2 nilai burst time-nya adalah 4. Kemudian P3 nilai burst time-nya adalah 9. P4 nilai burst time-nya adalah 5. Sehingga P2 memiliki nilai burst time yang lebih pendek atau lebih kecil dibandingkan dengan proses yang lainnya. Akibatnya P2 akan diselesaikan sampai habis. Karena di sini mulai dari 1
maka 1 ditambah dengan 4. Maka P2 akan diselesaikan sampai dengan 5 milisecond. Nah, di sini P2 adalah selesai. Pada saat P2 selesai, maka proses berikutnya adalah P3, kemudian P4 serta P1 yang siap mengantri untuk dieksekusi oleh CPU. Nah, di sini kita lihat lagi burst time dari P3 adalah 9, P4 adalah 5, serta P1 adalah 7. Maka burst time P4 adalah memiliki nilai yang terkecil. Sehingga 5 ditambah dengan 5 menghasilkan 10, maka di sini P4 akan dikerjakan sampai 10. Dan P4 adalah selesai. Pada saat sampai 10 di sini, maka proses yang tersisa adalah P3 dengan P1. Nah, di sini P3 burst time-nya adalah 9, sementara P1 adalah 7. Karena P1 memiliki nilai yang lebih kecil, maka P1 dikerjakan lebih dahulu. Sehingga 10 ditambah dengan 7, maka P1 akan diselesaikan sampai dengan 17. Nah, di sini P1 sudah selesai. Kemudian pada saat 17, maka akan dikerjakan proses berikutnya. Karena prosesnya tinggal adalah proses 3, maka proses 3 akan diselesaikan. Jadi di sini 17 ditambah dengan 9 menghasilkan 26. Sehingga P3 diselesaikan sampai dengan 26. Nah, kemudian untuk menghitung AWT-nya di sini P1 0 yang pertama, kemudian di sini P1 yang kedua. Jadi ditambah 10 dikurang 1. Nah, perhatikan karena P1 terdiri dari 2 proses yang dikerjakan. Kemudian dikurang dengan 0, yaitu arrival time-nya, sehingga menghasilkan 9. Untuk P2, karena dia sendiri, maka dihitung adalah awalnya saja. Jadi 1 dikurang dengan arrival time-nya 1 sama dengan 0. Untuk P3, awalnya adalah 17, kemudian dikurang dengan arrival time-nya, yaitu 2 sama dengan 15. Dan proses 4 itu adalah 5 awalnya, kemudian kita kurangkan dengan arrival time-nya, yaitu 3, sehingga menghasilkan 2. Maka AWT-nya di sini adalah P1 ditambah dengan P2 ditambah dengan P3 ditambah dengan P4 dibagi dengan 4 prosesnya, sehingga menghasilkan 9 ditambah dengan 0 ditambah dengan 15 ditambah dengan 2 dibagi dengan 4 sama dengan 26 dibagi dengan 4 sama dengan 6,5 milisecond. Inilah cara kita memecahkan masalah tentang SJF primitif, yaitu SRTF. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.